Shalom God Lover. Di pagi hari ini mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita angkat satu pujian, kita sembah dan kita tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sama dengan yang pertama, yaitu siapakah orang Kristen. Tapi yang pertama berhubungan dengan Kristen bukan agama, dan berikutnya adalah status atau kedudukan orang Kristen. Saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita mendapatkan
Orang Kristen adalah bangsa yang terpilih. Dia adalah imam-imam dalam kerajaan Allah pada waktu Yesus datang kedua kali di kerajaan yang kekal. Lalu yang berikutnya sebagai bangsa yang kudus. Dan yang berikutnya adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Status atau posisi manusia setelah menjadi orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang terpilih dan yang dipanggil. Yang pertama, orang-orang yang terpilih. Kata terpilih dari bahasa Yunani, ekletos, atau kata kerjanya eklego, artinya terpilih untuk menjadi kepunyaan orang yang memilih. Yohanes pasal 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, yang berikutnya adalah orang-orang yang dipanggil. Yang pertama adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang dipanggil. Kata dipanggil dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Dari situ kita mendapatkan kata gereja. Dari kata ek itu keluar, kemudian kaleo dipanggil keluar dari, atau orang yang dipanggil. Jadi orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil dari dunia yang gelap untuk suatu tujuan khusus. Kita membaca di Alkitab bagaimana Tuhan memanggil umatnya. Tuhan memanggil Abraham, kita bisa baca dalam Kejadian pasal 24 ayat 7. Lalu kemudian Tuhan memanggil Ishak, Kejadian pasal 26 ayat 24. Tuhan memanggil Yakub, Kejadian pasal 31 ayat 11 sampai 13. Dan kita semua orang Kristen dipanggil dari kegelapan kepada terang, dipanggil dari maut kepada hidup, dipanggil dari budak menjadi orang merdeka, dipanggil dari seteru kepada persekutuan, lalu dipanggil dari beban berat kepada sentosa. Yang pertama, kita dipanggil dari kegelapan kepada terang. 1 Petrus pasal 29, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Memanggil kamu keluar, eklesia, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8:12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita dipanggil kepada Yesus yang adalah terang. Lalu yang kedua adalah kita dipanggil dari maut kepada hidup. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah dipanggil keluar dari maut kepada hidup. Dulu kita orang-orang yang akan mati dan kemudian mengerti kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya, dihukum di api neraka. Tapi oleh karena kita sudah percaya Yesus, mendengar kabar baik Injil, kita yang sudah menerima Yesus, itu mendapatkan hidup kekal. Tidak lagi dihukum, tapi sudah mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Yang ketiga, kita dipanggil dari budak menjadi orang merdeka. Galatia 5:13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainlah seorang akan dilain oleh kasih. Kita dipanggil dari budak. Dulu kita adalah di bawah kuasa dosa, jadi budak dosa. Tapi bersyukur ketika kita percaya Yesus, kita jadi orang merdeka, dibebaskan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, supaya kita bisa menikmati hidup baru dalam Kristus. Dan yang berikutnya, kita dipanggil dari seteru. Dulu kita karena kita orang berdosa, kita seteru Allah, musuh Allah. Efesus pasal 2 ayat 13-14, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah itu perseteruan. Haleluya. Kita dahulu adalah musuh, tapi sekarang kita adalah di dalam persekutuan dengan Allah. Bahkan kita memanggil Allah Bapa di sorga. Dan Yesus memanggil kita juga sahabat. Yesus adalah sahabat yang setia.
kawan yang setia. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah kita dipanggil, orang Kristen dipanggil dari beban berat kepada sentosa. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sungguh kita bersyukur, kita orang-orang Kristen sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup, dari budak jadi orang merdeka, dari perseteruan kepada persekutuan, dari beban berat kepada sentosa. Siapakah orang Kristen? Apa status dan kedudukannya sebagai orang Kristen sekarang? Itu orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, yang dipilih menjadi umat kepunyaannya, menjadi orang kudus, menjadi imam-imam di kerajaan Allah yang akan datang, yang dipanggil dari kegelapan kepada terang, maut kepada hidup, budak jadi orang merdeka, perseteruan kepada persekutuan, dari beban berat kepada sentosa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memilih kami. Kami menjadi orang-orang yang terpilih. Dari sekian miliar manusia di bumi, Tuhan pilih kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan sudah panggil kami. Dari kehidupan kami yang dahulu yang tidak berarti, yang tidak punya pengharapan. Kami dulu dalam keadaan gelap. Hidup kami tidak punya masa depan. Tidak punya pengharapan. Jauh dari Tuhan, tidak kenal Tuhan. Tuhan sudah panggil kami kepada terang yang ajaib. Yesus Kristus, terang dunia. Terima kasih Engkau juga sudah panggil kami Tuhan dari budak menjadi orang merdeka. Kami bersyukur juga Engkau Tuhan sudah panggil kami dari perseteruan kepada persekutuan. Terima kasih Engkau juga sudah panggil kami dari beban berat, hidup yang penuh beban karena dosa. Kami sudah dipanggil kepada sentosa, kelegaan, bebas daripada segala tekanan, bebas daripada segala hal membuat kami tertekan. Karena kami bukan lagi budak, tapi kami orang merdeka. Terima kasih Tuhan untuk status baru yang Tuhan berikan kepada kami, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.